fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Kasihan Manchester United ingin jual Phil Jones tapi tak ada klub yang mau membeli. Manchester United dikabarkan tengah kesulitan untuk menjual back Phil Jones karena tak ada klub yang meminatinya pada jendela transfer musim panas ini. Jones kesulitan mendapatkan kesempatan bermain semenjak Ole Gunnar Solskjaer diangkat menjadi pelatih tetap United. Penampilan terakhir back 29 tahun itu tercatat pada Januari 2020 lalu. Selain tersisih dari skuad pilihan Solskjaer, cukup lamanya Jones absen dari susunan pemain Manchester United juga dikarenakan cedera lutut yang memaksanya absen panjang. Jones sejatinya masih memiliki kontrak bersama United hingga tahun 2023 mendatang. Tahun lalu, ex pemain Blackburn itu sempat digadang-gadang pergi dari Old Trafford, namun hal itu tak terwujud. Musim panas ini Manchester United kembali berhasrat untuk menjual Jones, namun Manchester Evening News mengklaim bahwa Jones susah untuk dijual. Kabar menyebut bahwa Manchester United kesulitan untuk mencari klub peminat Jones. Newcastle, Southampton, hingga West Ham sempat dikaitkan dengan Jones, tetapi tak ada tawaran resmi yang datang dari mereka. Masa depan Jones di Manchester United kini semakin tidak jelas karena setan merah baru saja menggait Rafael Varane dari Real Madrid. Otomatis, pesaing Jones di lini pertahanan Manchester United semakin banyak. Sebelumnya sudah ada Harry Maguire, Victor Lindelof, hingga Eric Bailly. Jones sendiri hingga kini masih mendapatkan gaji senilai 4 juta pound sterling per tahun dari Manchester United. Paul Pogba kembali ke pelatihan Manchester United menjelang musim baru Liga Premier. Gelandang Paul Pogba telah kembali ke pelatihan pramusim dengan Manchester United menjelang kampanye Liga Premier baru, bergabung dengan pasukan The Reds di kamp pelatihan mereka di Skotlandia. Pogba yang kontraknya akan habis di Old Trafford musim panas mendatang kembali ke Inggris pekan lalu setelah masa liburannya menyusul tersingkirnya Prancis lebih awal di kejuaraan Eropa. The Reds awalnya berencana untuk berduyun-duyun ke Malta untuk kamp pelatihan cuaca hangat bulan ini. Tetapi, tiba di Skotlandia pada hari Senin yang berarti Pogba tidak akan melewatkan terlalu banyak waktu persiapan dengan anggota skuad lainnya. Manajer Ole Gunnar Solskjaer akan berusaha untuk mempraktekkan rencana terakhirnya dengan pertandingan pembuka Liga Premier melawan Leeds United di Old Trafford. Sekarang hanya dalam waktu seminggu lagi. Sebelum bersih tegang dengan Los Blancos, United akan menghadapi Everton dalam pertandingan pramusim terakhir pada hari Sabtu, juga di Old Trafford. Meskipun pertandingan dengan The Toffees masih beberapa hari lagi, ada kemungkinan Pogba bisa mendapatkan beberapa menit berharga sebelum aksi kompetitif dimulai seminggu kemudian. Dalam gambar yang dirilis oleh The Reds, Pogba terlihat melakukan beberapa jogging, menunjukkan bahwa ia menambah kecepatan dan meningkatkan tingkat kebugarannya saat hitungan mundur untuk kick-off besar berlanjut. Pogba bukan satu-satunya pemain United yang baru-baru ini dilaporkan kembali untuk pelatihan pramusim. Dengan David De Gea, Harry Maguire, dan Victor Lindelof, semuanya baru-baru ini kembali setelah waktu mereka di kejuaraan Eropa bersama Spanyol, Inggris, dan Swedia masing-masing. Pertanyaan besar untuk MU, apa masih butuh Kieran Trippier si hewan penjaga? Setelah mendapatkan Rafael Varane dan Jadon Sancho, Manchester United disebut tengah mengupayakan transfer Kieran Trippier. Pertanyaannya, apakah Ole Gunnar Solskjaer butuh jasa pemain berusia 30 tahun tersebut? United menunjukkan ambisi yang besar pada musim 2021-2022. Setelah 3 musim gagal meregelar bersama Solskjaer, United gencar membidik pemain baru untuk membangun skuad yang kompetitif. Sejauh ini, langkah United terlihat sangat menjanjikan. Rafael Varane yang punya koleksi gelar segudang telah dimainkan. Lalu ada Sancho yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Inggris saat ini. Solskjaer sejatinya punya 3 pemain berposisi bek kanan. Aaron Wan-Bissaka adalah pilihan utama di posisi itu. Lalu ada Diogo Dalot yang kembali dari periode peminjaman. Solskjaer juga masih punya pemain muda Brandon Williams.
Dengan kompetisi di atas, apakah Solskjaer masih butuh jasa Trippier? Saya pikir Manchester United membutuhkan bek kanan lagi, dan Kieran Trippier adalah pemain yang fantastis. Dia benar-benar meningkat sejak dia pergi ke Spanyol, kata pandit sepak bola Inggris dari Sky Sport Cafe Sohekol. Trippier mengatakan bahwa bekerja dengan Diego Simeone telah membuatnya menjadi bek yang lebih baik. Gareth Southgate, manajer timnas Inggris, bahkan menyebutnya hewan penjaga. Sambung Cafe Sohekol. 2 musim terakhir Wan-Bissaka telah bekerja dengan sangat baik untuk peran bek kanan. Pemain yang dibeli dari Crystal Palace itu mendapatkan banyak pujian. Lalu apakah Solskjaer tidak cukup puas dengan Wan-Bissaka? United memiliki Aaron Wan-Bissaka yang memiliki potensi besar dan dia akan menjadi pemain hebat. Tapi saya pikir United bisa melakukannya dengan lebih baik jika memiliki Trippier di skuad mereka juga, kata Cafe Sohekol. Semua tim besar memiliki 2 pemain di setiap posisi. Jadi saya pikir Trippier akan menjadi tambahan yang fantastis jika mereka bisa membuatnya datang. Tutup Cafe Sohekol. Mau lihat Manchester United juara? Jangan beri Solskjaer beban berat. Manchester United berhasil mendapatkan Jadon Sancho dan Rafael Varane di bursa transfer musim panas ini. Sekilas, materi skuad besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut jadi kian mengkilap. Sancho pastinya akan memberikan tambahan tenaga pada lini depan Manchester United musim depan. Torehan 16 gol dan 20 assist bersama Borussia Dortmund menandakan kalau pemain berusia 21 tahun itu siap mengacak-acak Premier League. Beberapa hari setelah transfer Sancho rampung, Manchester United mengumumkan kesepakatan dengan Real Madrid untuk merekrut Varane. Harganya terbilang cukup murah, di mana The Red Devils cuma membayar 34 juta pound saja kepada Madrid. Langkah Manchester United jelas mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Banyak yang meyakini kalau The Red Devils bakal mendapatkan trofi di musim 2021-2022 nanti. Bahkan, trofi Premier League terasa dekat dengan genggaman mereka. Akan tetapi, tidak sedikit yang juga masih meragukan kualitas The Red Devils meski telah ketambahan Sancho dan Varane. Keraguan datang dari mantan pemain Liverpool John Barnes. Baginya, kehadiran 2 pemain tersebut tidak menyelesaikan masalah yang kerap dialami Manchester United. Masalah itu berkaitan dengan konsistensi performa yang dirasa Barnes masih belum stabil. Harmoni, konsistensi, dan keseimbangan adalah di mana Manchester United mengalami kegoyahan, ujar Barnes kepada bonuscodebets.co.uk. Mereka bermain apik melawan tim besar, tapi inkonsisten. Dan saya kira itu masih akan jadi masalah buat mereka musim depan. Sebab tekanannya tidak kepada tim, melainkan selalu pelatih. Lanjutnya, Ole Gunnar Solskjaer memang selalu diterpa angin ribut selama menukangi Manchester United. Setiap kali The Red Devils meraih hasil yang jauh dari harapan, tagar hashtag #OleOut langsung berkumandang di media sosial. Tekanan semacam itu jelas akan semakin memperbesar dengan kehadiran Sancho dan Varane. Bukan tidak mungkin Solskjaer bakalan didepak di tengah-tengah musim kalau Manchester United masih mengalami masalah konsistensi. Begitu Anda mendapatkan situasi di mana tekanan mengarah kepada pelatih, sekarang dan lagi tim tak akan tampil maksimal dan orang-orang akan menyalahkan pelatih. Sayangnya buat Ole itu akan menjadi masalah, kata Barnes. Begitu Anda mulai menaruh pelatih di bawah tekanan, Arsene Wenger telah melaluinya. Banyak pelatih Liverpool pernah melaluinya. Anda akan melihat inkonsistensi, pungkasnya. Tinggal satu masalah yang harus diselesaikan Manchester United. Apa itu? Rafael Varane sudah berada di genggaman Manchester United. Pemain berkebangsaan Perancis tersebut tinggal menjalani tes medis saja sebelum diperkenalkan sebagai penggawa anyar The Red Devils. Manchester United mengumumkan kesepakatan dengan Real Madrid untuk memboyong Varane ke Old Trafford beberapa hari yang lalu. Diketahui bahwa Manchester United harus menebus sang pemain dengan harga 34 juta pound saja. Varane diprediksi akan menjadi tandem buat Harry Maguire di jantung pertahanan. Satu tempat di starting 11 sudah hampir pasti ia memiliki mengingat prestasinya yang diraih selama 10 tahun memperkuat Real Madrid. Lantas apakah masalah Manchester United terselesaikan dengan kehadiran Varane di jantung pertahanan? Sepertinya belum, atau paling tidak itulah yang ada di benak legenda Manchester United saat ini, Gary Neville. Neville tidak berniat menciptakan aura negatif buat mantan klubnya tersebut.
Sebab masalah Manchester United di benak sang legenda hanyalah soal memilih siapa yang bakal berdiri di belakang Varane dan Maguire musim depan. Manchester United diberkahi oleh dua kiper bertalenta yang siap mengawal garis gawang, yakni Dean Henderson dan David De Gea. Sedihnya hanya satu yang bisa digunakan untuk tiap pertandingan. Saya kira tinggal menyelesaikan situasi kiper saja. Selesaikan itu, pilih siapa yang akan menjadi nomor satu. Dan United berada di posisi yang berada bagus secara pertahanan dan Sancho harapannya bisa memberikan keseimbangan yang dibutuhkan pada lini serang, kata Neville kepada Sky Sport. Varane dan Sancho membuat skuad Manchester United jadi semakin kuat. Namun ini tidak selamanya menguntungkan buat Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih. Malahan kehadiran dua pemain tersebut bisa menciptakan masalah baru untuknya. Dengan skuad yang semakin mengkilap, Solskjaer tak bisa lagi berkilah di balik alasan ketika Manchester United meraih hasil buruk. Neville pun berharap The Red Devils bisa menjadi salah satu kandidat terkuat juara musim depan. Saya hanya berharap mereka memulai musim dengan baik. Musim lalu di Liga sudah lebih dari yang bisa diterima sejauh yang saya ketahui dalam hal perjalanan, tambahnya. Tapi tahun ini mereka harus mendekat, mereka harus bisa mendekati status penantang gelar dan itu sangat sulit untuk dilakukan, pungkasnya.